Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd. Para pendengar sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya mendidik anak adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang tua. Mendidik anak haruslah memperhatikan fitrah mereka supaya tidak terganggu, baik dalam lingkungan keluarga maupun pergaulannya. Di antara cara yang dapat kita terapkan untuk mendidik generasi kita agar menjadi generasi yang baik adalah memberikan contoh atau keteladanan. Seorang ayah dapat menjadi teladan bagi anaknya. Seorang ibu dapat menjadi teladan bagi anaknya. Ya, jadilah Anda sebagai orang tua atau pengajar atau pendidik yang menjadi potret nyata dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan jangan sampai kita menunjukkan kepada mereka perilaku maupun perkataan yang terlarang. Keteladanan ataupun contoh adalah sarana paling jitu dan paling penting dalam dunia pendidikan. Bagaimana seorang guru mengatakan A sementara dia sendiri berbuat B, menyuruh muridnya berbuat B sementara dia sendiri berbuat A? Tentu ini akan menimbulkan keracuan. Ya, memberikan contoh ataupun keteladanan adalah wasilah atau jalan yang memiliki pengaruh sangat besar bagi anak-anak. Orang tua merupakan contoh utama bagi anak. Anak akan mengikuti sedikit banyak perilaku yang mereka perhatikan dari orang tua mereka, sengaja ataupun tidak, baik ucapan maupun perbuatannya. Kalau misalkan di rumah orang tua suka marah, suka berkata kasar, suka mencubit, maka yang dia lakukan terhadap teman atau adiknya mungkin tidak akan jauh dari yang dia lihat di dalam rumahnya. Ya, apabila orang tua atau orang yang selalu bersinggungan dengan mereka menampakkan contoh yang baik, maka dengan izin Allah, anak pun akan terinspirasi untuk berbuat yang sama. Dan begitupun apabila orang tua maupun orang di sekitar anak yang mendampingi anak ini menampakkan contoh-contoh yang buruk, atau dia melihat input dari media yang itu tidak baik, maka sedikit banyak dia pun terpengaruh dan mencontoh. Apalagi anak kecil yang belum menemukan jati dirinya sehingga dia bisa tegak di atas prinsip, yang masih bereksplorasi dengan dunia yang digelutinya, dunia anak-anak. Ya, para pendengar sekalian, dengan adanya teladan atau contoh, seorang anak dapat belajar dengan pijakan berdasarkan sesuatu yang nyata yang dia lihat dan dia dengar dengan mata dan telinganya. Tentunya yang demikian lebih mudah untuk diserap oleh jiwanya. Dengan adanya contoh atau teladan,
seorang anak dapat belajar untuk melakukan kebaikan seperti sholat, seperti berwudu, seperti berzikir. Ya, apabila dia sering melihat itu dari kedua orang tuanya, ataupun dia terpengaruh dengan pergaulan kawan-kawannya di TK-nya atau SD-nya, maka sikap yang dia lakukan, yang dia tampakkan tidak jauh dari itu. Demikian juga dalam perbuatan-perbuatan yang lain. Bagaimana seorang anak dapat mengucapkan kata-kata yang orang tuanya sendiri terheran-heran kalau anak tersebut tidak mendapatkan input dari luar atau dari gadget yang dipegang, yang diberikan oleh orang tuanya. Ya, dengan adanya contoh ataupun teladan, seorang anak akan terbiasa untuk menunaikan hak orang lain, hak teman, hak tamu, ataupun kerabat yang diperhatikan oleh si anak. Apabila orang tua bertemu dengan temannya mengucapkan assalamualaikum, atau orang tuanya ketika diberikan salam menjawab dengan waalaikumsalam, maka anak akan belajar. Ketika anak melihat orang tuanya hendak sholat mengucapkan Allahu Akbar, maka dia pun meniru. Anak adalah peniru. Maka keberadaan teladan yang memiliki sikap dan sifat yang terpuji adalah sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan anak. Maka dari sini jangan sampai kita mencontohkan keburukan bagi anak kita. Apabila kita ingin output dari anak yang baik, maka kita berikan input yang baik pula. Apabila kita bersikap buruk sementara kita memerintahkan baik, maka dikhawatirkan anak justru tumbuh melihat dari contoh nyata sikap dan ucapan yang kita lakukan. Apabila kita kasar kepada anak sementara kita menyuruh anak untuk tidak kasar kepada adiknya misalnya, maka kemungkinan omongan kita itu tidak akan berpengaruh. Maka jadilah wahai Anda para orang tua teladan yang baik. Dan ini juga untuk para pendidik, hendaknya dia tidak menyelisihi perbuatan dan ucapannya sendiri. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, maka jangan sampai kita menyuruh orang sementara kita tidak mengerjakan kewajiban itu misalnya. Jangan sampai kita melarang orang tapi kita sendiri melanggar larangan itu misalnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dalam perjalanan kita untuk mendidik generasi berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam.